Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat beriman yang terkasih, gereja hari ini merayakan Hari Raya Orang Kudus. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sama saudaraku yang terkasih, suatu ketika dalam sebuah acara, Paus Fransiskus berkisah bahwa pernah ada orang yang bertanya kepadanya, apakah orang biasa bisa menjadi orang kudus hanya di dalam kehidupan sehari-hari saja? Paus mengatakan, ya, tentu bisa. Apakah ini berarti bahwa kita harus berdoa sepanjang hari? Tidak, jawab Paus. Beliau melanjutkan, ini berarti bahwa kita tetap melakukan setiap pekerjaan kita seperti biasa, berdoa, bekerja, dan menjaga anak-anak. Tetapi semuanya itu mesti dikerjakan dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Di dalam pekerjaan itu, sekalipun dalam keadaan sakit, penuh penderitaan, dan juga dalam kesulitan, hati kita harus mengarah kepada Tuhan, dan pada akhirnya kita bisa menjadi orang kudus. Sesama saudaraku, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Kita semua dipanggil menuju kekudusan dan mengambil bagian dalam persekutuan orang-orang kudus. Perayaan ini sekaligus memberikan harapan kepada kita bahwa tidak ada kemustahilan menjadi orang kudus, sekalipun kita hanya orang biasa. Ajaran gereja menegaskan bahwa ada 3 himpunan umat Allah, yakni gereja ziarah, yaitu kita yang masih hidup di dunia ini, gereja pejuang, yaitu jiwa-jiwa di api penyucian yang mengalami pembersihan dan pemurnian, dan gereja kudus, yaitu mereka semua yang berbahagia abadi di surga. Dan hari ini kita rayakan perayaannya. Siapa itu orang yang berbahagia abadi di surga? Santo Yohanes dalam kitab Wahyu mencatat bahwa orang kudus adalah mereka yang telah keluar dari kesusahan besar, yang telah mencuci jubah mereka dalam darah anak domba dan berdiri di hadapan anak domba Allah. Rasul Yohanes menegaskan
bahwa kita semua pada saat Kristus datang akan ambil bagian dalam kekudusannya. Maka orang kudus itu adalah orang yang sudah mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Sekarang yang terpenting bagi kita yang dikelompokkan ke dalam gereja peziarah adalah bagaimana menjadi kudus. Tuhan Yesus dalam khotbahnya menegaskan tentang upaya menjadi kudus atau berbahagia. Dalam khotbah di bukit, Yesus bertindak sebagai Musa baru yang mengajarkan ajaran iman yang baru agar kita bisa berbahagia dan bisa menjadi orang kudus. Orang yang berbahagia dalam pengertian kitab suci adalah orang yang hidup pada pedoman kebijaksanaan, pendoa, orang yang takut kepada Tuhan, dan orang yang mencintai Tuhan. Menurut Yesus dalam khotbahnya di bukit, orang-orang suci adalah mereka yang miskin, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hati, membawa damai, dianiaya demi kebenaran, dicela dan dianiaya karena Yesus, difitnah segala kejahatan. Jadi orang yang bahagia yang disebut Yesus dalam khotbahnya ada 3 golongan, yaitu orang-orang yang mengalami kekurangan, orang yang mengusahakan nilai-nilai kerajaan Allah, dan orang yang menderita karena iman akan Kristus. Mengapa mereka itu dikatakan berbahagia? Dalam konteks ini, saya akan mengambil satu contoh, yakni berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mengapa orang miskin dikatakan berbahagia? Bagaimana mungkin orang miskin bisa berbahagia? Dalam kitab suci, orang miskin adalah orang yang mengosongkan dirinya dan melepaskan kesombongan dari apa yang dimilikinya sekarang dan yang akan datang. Mereka fokus kepada kehendak Tuhan dan senantiasa mendengarkan sabda Tuhan. Orang miskin tidak selamanya orang yang tertutup pada dirinya, penuh kesengsaraan, tetapi selalu terbuka kepada Tuhan dan sesama. Tuhan adalah sumber kekayaannya. Yang ditekankan oleh Yesus adalah miskin dalam roh. Artinya, pada zaman Yesus ada banyak orang miskin dan kebanyakan dari mereka dikucilkan, dilecehkan. Misalnya Lazarus dan para janda. Akan tetapi, di dalam kemiskinannya itu mereka bergantung hanya kepada Tuhan. Di akhir permenungan ini, saya ingin memberikan satu contoh orang yang dikatakan miskin di hadapan Allah. Akhir-akhir ini, dunia dihebohkan oleh seorang anak muda yang telah menjadi beato. Dia adalah Carlo Acutis. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita melihat orang suci mengenakan jeans, sepatu kets, dan hoodie. Hidupnya sama seperti anak muda biasa, menyukai sepak bola, gemar bermain, dan ia ahli dalam komputer. Ia berasal dari keluarga yang kaya. Akan tetapi, ada sesuatu yang lebih dalam dirinya. Baginya, Yesus adalah sahabat baiknya, dan Ekaristi adalah jalan tercepat menuju surga. Karena itu, setiap hari ia berusaha untuk mengikuti perayaan Ekaristi dan meyakinkan orang lain untuk menerima komuni setiap hari. Ia mengumpulkan lebih dari 136 mujizat Ekaristi.
ia menggunakan waktunya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan dan menolong orang miskin. Jadi, kekudusan bukanlah hal yang jauh, tetapi sangat dapat dijangkau setiap orang, karena Tuhan adalah untuk semua orang. Kita semua dipanggil untuk menjadi orang kudus. Marilah kita berlomba agar bisa menjadi orang kudus di mana saja kita berada, karena kekudusan mengantar kita kepada kebahagiaan yang sejati. Kita tidak perlu menunggu menjadi orang kudus setelah kita mati. Berbahagialah kita yang berjalan di jalan Tuhan menuju kekudusan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kudus, Engkaulah sumber segala kekudusan. Segala yang kudus berasal dari-Mu. Kami percaya bahwa Engkau menghendaki agar kami pun menjadi kudus seperti Engkau, kudus adanya. Kami bersyukur atas sabda bahagia-Mu yang menuntun kami agar mengupayakan kekudusan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga bersyukur atas teladan para kudus yang senantiasa mengilahi kami untuk semakin beriman kepadamu. Sempurnakanlah apa yang menjadi kekurangan kami, agar hati kami tetap mengarah kepadamu. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menaungi kami dalam perjuangan kami menuju kekudusan, agar kelak kami pun bisa berbahagia bersama para kudus di surga. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.